Oke, baik, di video kali ini saya akan membuat suatu database transaksi ya dengan menggunakan melalui phpMyAdmin. Kita di sini menggunakan menu rutin namanya. Jadi untuk membuatnya kita dapat menjalankan local development server kita ya. Di sini saya pakai Laragon. Kemudian kita dapat mengunjungi phpMyAdmin kita. Kemudian ini kemarin database yang sudah kita buat ya. Dan di sini kalau kita lihat di designer, nah ini adalah database, ini adalah datanya ya. Ini adalah tabel-tabel yang ada di dalam database kita. Kemudian kita sudah membuatnya berdasarkan dengan IRD yang sudah diberikan. Nah, lalu langsung saja kita buat database transaksi commitnya ya. Nah, caranya adalah kita kunjungi routines seperti itu ya, lalu kita create routine. Nah, tapi sebelum kita create, saya briefing terlebih dahulu ya mengenai commit yang akan kita buat. Jadi di sini kita akan melibatkan 3 tabel. Tabel pertama adalah tabel pasien, kemudian tabel administrator, dan juga tabel daftar. Jadi di sini adalah kita coba routine name-nya kita berikan adalah daftar pasien. Tipenya adalah prosedur. Lalu berikutnya adalah pada bagian definisi. Kita membuat definisinya ya. Pertama kita ketikkan keyword begin, lalu kita tambahkan end dulu untuk sebagai penutup. Lalu kita tambahkan keyword start transaction karena kita ingin memulai transaksi kita. Seperti itu ya. Lalu yang kita lakukan adalah kita akan melakukan proses insert ke dalam tabel pasien dulu. Berarti karena biar cepat ya, saya pakai ini, copy, paste di sini. Jadi insert into pasien, ID pasien, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian values-nya adalah, kalau tadi kita lihat untuk values-nya sepertinya berakhir di 2 ya. Berarti sekarang kita tambahkan ini 3. Kemudian nama pasiennya adalah misalnya Ahmad gitu ya. Lalu mungkin jenis kelaminnya L, karena tipenya E6 kemarin ya, L atau P. Lalu kemudian alamat pasiennya mungkin kita buat di Batam seperti ini ya. Lalu jangan lupa titik koma. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan mencatat pendaftarannya. Tapi sebelum bisa kita catat pendaftaran, kita lihat dulu administrator mana yang akan menerima pendaftaran pasien Ahmad. Nah, kalau di sini saya mengambil untuk ID admin 2 ya, bahwa admin Putri yang akan menerima pendaftaran Ahmad. Kemudian kita cek untuk di tabel daftar seperti itu. Ini ada strukturnya ya. Kemudian ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Nah, kemudian kita lakukan insert ke tabel daftar seperti itu ya. Kemudian values-nya adalah, kalau untuk ID daftar karena kita tidak tahu, kita bisa buat null seperti itu ya, karena kan juga tipenya adalah auto increment ya, jadi tidak masalah. Lalu untuk ID admin tadi kita masukkan angka 2 ya, karena admin Putri ID adminnya adalah 2. Lalu kemudian ID pasiennya yang baru masuk tadi adalah 3 seperti ini ya. Lalu di akhir jangan lupa, karena kita sudah melakukan proses insertnya ya, jangan lupa kita panggil commit untuk menerapkan perubahan tadi, karena kan kita melakukan perubahan untuk insert ke pasien dan juga insert ke daftar seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah karena sudah didaftarkan, saya mau kita select bintang dari tabel daftar seperti itu ya. Lalu kemudian saya mau join ke tabel pasien itu ya. Kemudian yang
sama dengan, kemudian join lagi bersama dengan tabel administrator, kemudian di tabel administrator ID admin sama dengan daftar, terus pada kolom ID admin. Di sini kita jangan select bintang, tapi kita select pasien, kemudian nama pasien, kemudian sebagai nama pasien, kemudian berikutnya adalah nama administratornya. Kemudian kita ingin tahu juga di jam berapa dia mendaftar, berarti kita tambahkan kembali untuk jam jaga administrator. Nah, tapi sebelum kita simpan query-nya, kita uji coba dulu query-nya untuk pastikan tidak ada typo. Nah, tidak ada typo ya, berarti ini kan berhasil. Lalu di akhir jangan lupa di end. Nah, sepertinya ini untuk trigger kita, untuk rutin kita untuk transaksi commit ya. Di sini saya jelaskan kembali. Kita akan melakukan proses insert ke tabel pasien, namanya adalah Ahmad. Setelah itu kita akan melakukan proses insert ke tabel daftar. Ya, di sini kita akan menyimulasikan bahwa pasien Ahmad datang ke Puskesmas Sukamaju, kemudian nanti didaftarkan oleh admin namanya Putri, seperti itu. Nah, lalu kita lakukan commit untuk me-apply dua perubahan ini, untuk dua perubahan insert ini. Lalu setelah perubahannya di-apply, kita akan select dari tabel pasien gitu ya. Select dari tabel daftar, kemudian kita akan join ke tabel pasien dan juga administrator. Kita select nama pasiennya siapa, kemudian nama adminnya. Seperti itu ya. Mungkin terakhir kita bisa tambahkan where ya. Where pada tabel daftar, kemudian pada kolom edit pasien yang sama dengan 3, agar nanti langsung ke datanya Ahmad. Seperti itu ya. Kalau untuk yang lain sepertinya tidak ada yang perlu kita tambahkan ya. Jadi ini bisa langsung kita coba simpan. Oh ya, ini karena nggak perlu jadi kita drop aja ya, karena kan tidak perlu. Kemudian ini kita go, dan kemudian kita sudah berhasil ya untuk membuat prosedur baru bernama daftar pasien, seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memanggil prosedur daftar pasien yang sudah kita buat? Nah, caranya adalah kita bisa masuk kembali ke query box di SQL di PHP admin kita, lalu kita gunakan keyword call, lalu tadi namanya adalah daftar pasien, seperti itu ya. Lalu kita go, seperti itu. Nah, harusnya kita akan dapat melihat data pasien Ahmad, kemudian nanti data admin yang mendaftarkan yaitu adalah Putri. Kita go. Nah, lalu sudah harusnya berhasil ya. Nama pasiennya Iqbal, kemudian nama adminnya Putri, seperti itu. Tapi kita coba lihat kembali ya, sepertinya masih ada yang kurang tepat dari rutin kita, dari prosedur yang udah kita buat tadi. ID adminnya 2, ID pasiennya 3. Nah, coba kita cek kembali di tabel pasien. Ahmad sudah berhasil masuk ya, bahwa Ahmad ID pasiennya 3. Tapi kalau kita lihat di tabel daftar, nah sudah berhasil ya, tapi sepertinya
pada bagian select kita sepertinya ada yang salah. Ya, ID daftar, ID adminnya 2, ID pasiennya 3. Ini kalau kita coba, ya sepertinya masih ada yang salah. Nah, di sini salahnya. Harusnya kita panggil ID pasien. Kita go dulu. Nah, ya, salahnya di situ ya. Seharusnya kita pakai ID pasien. Kemudian kita go. Kemudian karena ada kesalahan, kita drop kembali datanya. Di pasien juga kita drop kembali datanya. Kemudian kita lakukan pemanggilan prosedur kembali. Call daftar, namanya adalah daftar pasien. Nah, seharusnya kalau kita go, akan ada nama pasien baru ya, Ahmad. Nama admin yang mendaftarkan adalah Putri, di waktu jaga jam 14 sampai jam 21. Kalau kita cek kembali di tabel pasien, sudah ada ya data Ahmad. Kemudian di tabel daftar, ini juga sudah ada ya datanya. Di daftarnya tadi mulai seharusnya 1 ya, tapi karena tadi kita delete dan kita ulangi, maka di daftarnya 2. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembuatan commit pada MySQL. Terima kasih.